Mbak Dara tenang aja, Mbak. Saya kecewa bukan karena sikap Mbak. Tapi saya kecewa karena saya terlalu berharap kepada Mbak Dara. Aduh, kok Reno nggak pulang-pulang ya? Hai. Mbak Dara ngapain di sini malam-malam, Mbak? Ya ampun, muka kamu kenapa babak belur kayak gini sih? Saya baik-baik aja. Itu pasti sakit banget, nggak mungkin baik-baik aja dong. Kamu ada P3K nggak? Biar saya bantu obat. Saya bisa mengobati diri saya sendiri, Mbak. Saya tanya, Mbak Dara ngapain di sini malam-malam? Saya kesini. Mau antar makanan buat kamu. Sekalian saya juga mau minta maaf atas kejadian yang ada di video itu. Saya tahu kamu pasti marah banget sama saya. Tapi kalau boleh jujur, saya juga kecewa sama kamu. Karena kamu udah ambil flash disk itu tanpa seizin saya. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Semuanya memang harus terungkap. Saya minta maaf, Mbak. Karena saya lancang mengambil flash disk Mbak Dara. Tapi Mbak Dara punya hak atas video itu. Dan saya nggak marah. Tapi kenapa saya ngerasanya kamu tuh malah banget sama saya ya? Saya nggak marah, Mbak. Saya cuma kecewa. Kenapa selama ini Mbak Dara nggak jujur sama saya? Kalau Mbak Dara itu cinta sama Pak Mitra. Iya. Nisa? Ini Nisa bawain kompres dingin sama salep. Salepnya bagus, Kak. Makasih ya, Nisa. Sama-sama, Kak. Kak Devan yang sabar ya. Nisa juga kangen sama Teh Alia. Nisa tahu semua yang Kak Devan lakuin demi cari tahu siapa yang nyakitin Teh Alia. Tapi kalau Teh Alia tahu Kak Devan sakit gini, pasti Teh Alia sedih, Kak. Nisa bener juga. Kalau Alia tahu aku babak belur begini, Alia pasti bakalan bawel banget. Sekali lagi terima kasih ya, Nisa. Dan Kak Devan janji mulai sekarang akan lebih hati-hati. Ya, Kak. Biar Nisa balik ke kamar ya. Ketawain aku ya, aku obatin luka aku sendiri. Ini kan biasanya kerjaan kamu nih, kompresor kamu kan. Iya, dulu
Setiap kali aku terluka, pasti kamu yang obatin aku ya. Sini, tahan sebentar ya. Tapi sekarang kan kamu jauh. Jadi ya, terpaksa aku harus obatin luka aku sendiri. Semoga kamu bisa cepat pulang ya sayang. Oke. 1, 2, 3. Selama ini saya pikir kebaikan kecil yang Badara berikan ke saya itu adalah sebuah tanda bahwa saya bisa dekat sama Badara. Tapi ternyata saya terlalu naif, Bang. Saya nggak sadar kalau orang yang Mbak suka itu Pak Miko. Makanya sekarang jelas, Mbak. Kenapa selama ini Mbak menyembunyikan video itu, Mbak? Dan Badara selalu menutupi kejahatan Pak Miko. Begini saya bisa jelasin semuanya. Itu ada salah paham antara... Iya, Mbak. Saya salah paham. Saya salah paham atas sikap Badara ke saya. Badara tenang aja, Mbak. Saya kecewa bukan karena sikap Mbak. Tapi saya kecewa karena saya terlalu berharap kepada Badara. Sekarang sudah malam, Mbak. Lebih baik Badara pulang, karena saya nggak bisa antar. Dan saya mohon, ke depannya, Badara jangan melakukan ini lagi. Karena saya takut salah paham. Saya permisi. Tunggu. Tolong diterima masakan saya buat kamu. Hati-hati di jalan. Serius? Jadi Mama Tias ngajarin kamu ngerajut? Oh, oke. Terus kamu udah bisa bikin apa aja? Kaos kaki bayi. Wih, keren. Renyahnya suara tawa kamu, Alia, bikin aku tambah kangen. Sebaiknya aku nggak cerita apapun soal kejadian akhir-akhir ini. Biar aja Alia tenang di sana. Nggak usah sampai kepikiran betapa rumitnya keadaan di sini. Sayang. Halo, sayang. Halo. Kamu pasti ketiduran ya. Kebiasaan deh kamu. Aku suka ditinggal tidur. Pokoknya kamu tuh gak pernah boleh jauh-jauh dari aku. Kamu harus selalu dekat supaya aku selalu bisa jagain dan lindungin kamu. Ya, sayang? Mau kan dilindungin aku? Sayang? Yang? Ya mana tidur dia? Ya udah. Selamat istirahat ya sayang. Selamat tidur.
Mimpi apa gua? Dalam hidup gua bisa tidur di tempat kayak gini. Tempat apa ini? Ini bukan kamar namanya. Ini kandang. Gua udah bisa tidur kok kalau kayak gini. Maka gua harus cari cara supaya gua dapat uang lagi dan gua bisa pindah dari tempat busuk ini. Gua harus telepon temen gua. Halo bro, gue lagi butuh banget bantuan lo. Gue mau minta tolong sama lo, tolong bantu gue kali ini ya. Gue lagi susah banget sekarang, gue udah gak punya apa-apa lagi dan gue udah gak punya uang. Gue mau minjem duit sama lo. Pinjemin gue 100 juta ya. Boleh ya? Iya, kalau lo gak ada 100 juta, pinjemin gue 20 juta gak apa-apa, 20 juta. Tapi tolong, kasih gue uangnya. Gue lagi butuh banget soalnya sekarang. Ya kan selama ini gue justru sering bantu lo. Lo lagi susah gue bantuin lo kok. Ya kan? Tolonglah bantuin gue kali ini. Lo kenapa mau bantuin gue? Selama ini gue bantuin kalau lagi susah. Kenapa sekarang lo gak mau bantuin gue? Hah? Halo? Halo bro? Halo? Anjir dimatiin lagi. Ah! Harus gimana sekarang? Udah nggak ada lagi orang yang peduli sama gue. Gue udah nggak punya apa-apa lagi sekarang. Siapa yang bisa bantu gue? Nisa. Ya. Nisa. Gue masih punya harapan dari Nisa. Gue harus temuin Nisa. Kenapa hidup gue jadi kayak gini? Semua gara-gara kamu, Devan. Kayaknya Alia nggak pernah kelihatan pulang ke rumah ini selama beberapa hari. Cuma kelihatan Devan aja yang keluar masuk. Kemana ya Alia? Apa Alia pergi? Pergi kemana? Rasanya nggak mungkin Alia pergi, nggak sama Devan. Atau jangan-jangan Alia memang sengaja ngumpet karena takut dicelakin Jenny terus. Siapa itu naik motor? Paket. Oh, ternyata paket. Paket deh. Kamu nggak apa-apa? Loh, itu kan anak yang pernah nolong aku. Kok dia ada di sini? Apa dia tinggal di sini? Kenapa tinggal di rumah Pak Baldi? Ini Kak, paketnya. Ya makasih Pak. Saya permisi ya, Dek. Iya. Makanan seenak ini, tapi kenapa terasa begitu pahit ya di hati? Mungkin ini saatnya aku menjauh dari Dara.
dan mulai ngelupain perasaan yang selama ini aku simpan. Mana calon yang kamu bilang masakannya enak itu? Kapan dikenalin sama ibu? Ibu sudah gak sabar loh. Maaf ya, Bu. Aku gak bisa ngenalin dia ke Ibu. Kenapa Mita sama Jenny bisa menemukan hasil tes DNA itu? Padahal udah aku simpan di berangkas. Jawab, Pak. Apa ini maksudnya? Iya, Pak. Baca cepetan, jawab.